was all he ever wanted. It's a dream start for Newcastle. But for Santiago Muñez, he's living the dream. First day at school, make me proud. Ya, kembali lagi di sini. Yuk langsung saja kita akan melanjutkan membahas dan merangkum alur cerita dari film Goal Trilogy, yaitu Goal kedua, The Living Dream. Karena kemarin kita sudah membahas yang pertama, jadi gua nggak bakal berlama-lama di sini. Tapi sebelumnya gue ingetin dulu ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat yang belum nonton video gue sebelumnya aja ya. Habis itu baru kemari. Oke, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah pertandingan El Clasico, yaitu Real Madrid dan Barcelona, yang mana di pertandingan tersebut Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0. Lalu terlihat beberapa orang sedang menonton pertandingan Newcastle United dan sepertinya sedang mengamati salah satu pemainnya, dan yang tak lain adalah Santiago Muñez. Oh ya, kalau di video sebelumnya gue panggil Santiago Muñez dengan nama Santiago, kali ini gue bakal panggil Muñez sesuai nama jersey-nya yang dia pakai ya. Lalu scene berpindah ke Inggris, di mana terlihat seseorang sedang berlari, dan dia adalah Santiago Muñez yang kali ini memiliki kepala pelontos, dan dia juga sepertinya sudah berkeluarga sama si suster ya. Dan di sebuah restoran, terlihat Glenn menemui Muñez dan mengatakan sesuatu yang membuat Muñez terlihat begitu bahagia. Dan di rumah, Muñez pun mengatakan ke istrinya kalau dia akan bertemu seseorang di Jepang. Kemudian scene berpindah ke Jepang. Terlihat di sana para pemain Real Madrid yang sepertinya sedang melakukan tur di Asia. Dan sepertinya si Muñez ini diundang Madrid untuk datang ke Jepang. Terlihat di sana ada Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos dan lainnya ya. Dan terlihat sepertinya manajer dari tim Real Madrid, Van der Merwe, menginginkan jasa Muñez dengan mentransfernya dari Newcastle, menyusul Gavin Harris yang sudah duluan mendarat di Real Madrid sebelum Muñez. Dan saat kembali dari Jepang, terlihat di bandara para fans sangat tidak menginginkan Muñez pergi dari Newcastle. Mereka berharap Muñez akan terus di Newcastle, namun ternyata Muñez sudah menyetujui dan menerima kontrak dari Real Madrid untuk 2 tahun. Awalnya, sang istri tidak menyetujui kalau Muñez pindah ke Spanyol, bukan karena alasan apa-apa, hanya saja dia juga sangat mencintai pekerjaannya sebagai perawat. Namun setelah dirayu Muñez, akhirnya sang istri pun mau mengerti dan menyetujuinya. Kemudian, scene berpindah ke Santiago Bernabéu, yaitu kandang dari Madrid, yang terlihat pihak Madrid sedang memperkenalkan Muñez dengan mengatakan, "Gracias por venir esta vez estamos promocionando un nuevo jugador llamado Santiago Muñez que obtuvimos del Newcastle United." Dan di latihan pertama terlihat Muñez sudah sangat santai dan akrab dengan para pemain lainnya. Kemudian terlihat di Santiago Bernabéu sedang diadakan turnamen UEFA Champions, pertandingan antara Real Madrid melawan Olympiacos. Dan karena tidak ada perubahan skor yang terjadi, akhirnya sang manajer memutuskan untuk memainkan Muñez yang akan menggantikan Gavin Harris. Dan di sebuah momen, Beckham melakukan tendangan sudut yang mengarah ke tengah gawang. Namun, bola berhasil dihalau pemain belakang Olympiacos, dan bola langsung mengarah ke Muñez. Dan dengan satu tendangan volley, Muñez berhasil mencetak sebuah gol yang mengarah ke sudut jauh gawang dari kiper Olympiacos. Dan Madrid pun memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan demi pertandingan pun dilalui Muñez dengan baik, bahkan dia juga menghasilkan sebuah gol indah dengan tendangan salto. Dan kesuksesan pun terus dirasakan Muñez, bahkan dia sudah bisa membeli sebuah rumah mewah di Spanyol. Dan para fans selalu datang hanya untuk sekedar bertemu dan meminta tanda tangan dari Muñez. Di sebuah pertandingan lain, terlihat Real Madrid berhasil unggul dari tendangan bebas David Beckham yang langsung mengarah ke gawang. Namun kesempatan emas lain yang dimiliki Madrid tidak bisa dimaksimalkan oleh Gavin Harris, sampai akhirnya tim lawan bisa menyeimbangkan kedudukan. Dan akhirnya Gavin Harris pun harus ditarik keluar dan digantikan Muñez. Dan dengan cekatan, Muñez pun berhasil menekan tim musuh, namun sayang tendangannya masih bisa ditepis sang kiper. Namun Muñez tidak berhenti di situ saja. Dengan skill individu yang dia miliki, Muñez berhasil menggocek semua pemain belakang tim musuh dan berhasil menyerangkan sebuah gol ke gawang musuh. Dan pertandingan pun dimenangkan Real Madrid dengan skor 2-1.
Dan di ruang ganti, Gavin Harris pun mendapat peringatan dari sang manajer karena bermain tidak bagus. Sedangkan Muniz pergi menemui manajer dan mengatakan kalau dia ingin bermain penuh, namun sang manajer masih belum bisa memberikannya kesempatan itu. Di suatu hari seusai latihan, Muniz pergi menggunakan mobilnya dan di tengah jalan dia dicegat oleh seorang anak bernama Enrique dan mengatakan kalau dia adalah saudaranya yang mana ibunya menikah dengan ayahnya Muniz di Meksiko. Dan hal itu menjadi sangat mengganggu pikiran Muniz. Oh ya, gue jelasin sedikit. Jadi di film pertama, Muniz tinggal dengan ayahnya, adiknya, dan neneknya ya. Sedangkan ibunya meninggalkan keluarga Muniz dan pergi ke Spanyol karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan yang diderita keluarganya saat di Meksiko. Jadi di Spanyol ibunya menikah lagi dengan seorang pemilik sebuah bar kecil dan memiliki anak bernama Enrique yang juga hobi bermain bola. Di bus saat menuju ke stadion, terlihat banyak penggemar melihat mereka dan di antara penonton juga terlihat Enrique yang memanggil-manggil nama Muniz dan membuatnya semakin kesal. Dan gangguan pikiran itu pun kembali menyelimuti Muniz yang mana saat itu sedang ada pertandingan besar melawan Valencia. Dan juga di kesempatan ini, dia bermain dari awal pertandingan. Dan Muniz pun bermain sangat buruk, bahkan dia mendapatkan sebuah kartu merah karena menjatuhkan pemain Valencia dengan sangat keras dan membuat Muniz harus terusir dari lapangan dan tidak bisa bermain di beberapa pertandingan ke depan. Dan Muniz pun langsung pergi meninggalkan Santiago Bernabeu menggunakan mobilnya. Dan dari mobilnya dia juga terus menonton pertandingan. Dan pertandingan pun dimenangkan Real Madrid yang mana Gavin Harris berhasil memberikan gol setelah masuk menggantikan Zidane dan memutus rantai tidak pernah mencetak gol selama 17 pertandingannya. Dan membuat sang manajer pun kembali memperhatikan Gavin Harris. Dan paginya, Muniz harus buru-buru berangkat ke bandara karena ada pertandingan tandang di Norwegia, yang mana di sana sedang musim salju. Dan karena keterlambatan itu, Santiago tidak dimainkan oleh sang manajer dan bahkan mendapatkan pengurangan gaji. Dan karena beban pikiran, Muniz pun menjadi temperamental. Dia memarahi istrinya dan membuat istrinya harus kembali ke Inggris. Bahkan dia memarahi Glenn Foy dan harus mengakhiri kerjasamanya dengan Muniz. Dan malamnya, Gavin Harris mendatangi dan menginap di tempat Muniz, dan Muniz pun menceritakan semua kegalauannya ke Gavin Harris. Kemudian tidak sengaja Muniz pun mengalami cedera kaki saat sedang juggling bola yang membuatnya jatuh mengenai sepeda yang terparkir di belakangnya. Dan Muniz pun harus menggunakan kursi roda di kemudian hari. Di suatu hari di sebuah kawasan kumuh, terlihat Enrique yang sedang dibully oleh seorang pria lainnya. Dan tak lama terlihat Muniz yang mendatangi tempat tersebut dan memberikan tumpangan untuk Enrique. Kemudian Enrique membawa kabur tas milik Muniz, namun sampai di rumah, Enrique justru dimarahi ibunya dan membuat Enrique merasa kesal dan sedih. Pertandingan demi pertandingan pun dilewati Real Madrid. Terlihat di sana Muniz hanya bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut dari bangku cadangan karena cedera yang dialaminya. Di sisi lain, Gavin Harris pun semakin subur dan terus mencetak gol untuk Real Madrid. Di sebuah pesta, Muniz mendapatkan telepon yang ternyata dari Enrique. Dan Enrique membawa kabur mobil Muniz yang langsung saja dikejar Muniz menggunakan sebuah taksi dan menyuruh sang supir untuk mengikutinya. Dan yang mana Enrique membuat banyak masalah di jalanan dan akhirnya dia berhenti setelah menabrak. Dan Muniz langsung membawa Enrique ke rumah sakit. Dan ternyata Muniz selama ini diikuti oleh seorang wartawan yang bisa dibilang lambe turahnya Spanyol lah. Suka melebih-lebihkan berita biar bisa booming gitu. Dan saat di rumah sakit pun wartawan tersebut datang dan membuat Muniz langsung menyerangnya. Dan karena penyerangan tersebut, akhirnya Muniz harus ditahan oleh pihak keamanan setempat. Bahkan setelah Muniz bebas, tekanan pun semakin berat dengan diperlihatkannya kemesraan Muniz dengan seorang wanita di sebuah majalah dan diketahui oleh istrinya yang berada di Inggris. Dengan kesendiriannya saat ini, Muniz terpaksa menjalani rehabilitas dan menjaga kesehatannya sendiri. Dan pelatih pun melihat perubahan yang dialami Muniz dan meyakini Muniz akan kembali fit dan bisa bermain. Dan Muniz yang kepikiran dengan sang ibu mencoba menghubunginya beberapa kali namun tidak pernah diangkat. Dan di sebuah pertandingan di Bernabeu saat melawan Olympique Lyon, pertandingan terlihat sangat ketat tanpa ada gol meskipun saling serang. Dan Muniz kali ini berada di bangku cadangan. Bahkan para pemain di lapangan hampir adu jotos setelah Sergio Ramos dijatuhkan Thiago dengan keras. Namun akhirnya dengan usaha dan kerja keras, Gavin Harris mampu menyerangkan bola ke gawang dan membuat Madrid menang 1-0. Dan kemudian Gavin Harris pun ditarik keluar dan digantikan oleh Muniz di 5 menit sebelum pertandingan usai. Dan dengan percaya diri, Muniz pun berhasil menggocek lini belakang dan memberikan umpan ke tengah kotak penalti. Namun tidak ada pemain depan Madrid yang mampu menjangkaunya. Dan di suatu momen, Muniz mendapatkan kesempatan untuk menembak dan Muniz pun berhasil menyerangkan 1 gol lagi untuk Madrid dan membawa Madrid menang 2-0 dan berhasil masuk ke fase final UEFA Champions.
Kemudian di pagi harinya, Munez terlihat sangat kebingungan karena tidak bisa pergi kemana-mana, dikarenakan banyak paparazi di depan rumahnya. Kemudian dia melihat tukang kebersihan dan memiliki ide, dan akhirnya dia menyamar menjadi tukang bersih-bersih dan ikut dengan mobil mereka sehingga para wartawan tidak mengetahuinya. Dan Munez pun pergi mencari seseorang yang ada di foto yang ia pegang, yang tidak lain itu adalah ibunya. Singkat cerita, akhirnya Munez pun bertemu dengan ibunya, dan kesedihan pun tak bisa terbendung, karena setelah sekian lama terpisah, akhirnya mereka bisa bertemu. Dan sang ibu menceritakan semuanya kepada Munez, dan Munez juga mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal dan membuat sang ibu terpukul dan bersedih. Dan Munez pun pergi menghampiri Enrique yang sedang bermain bola bersama temannya. Kalau dilihat-lihat nih, si Enrique ini mirip banget sama pengalaman pribadi gua, coy. Dulu tangan gua juga patah gara-gara jadi kiper dulu. Tapi besoknya dengan gips dan perban gua langsung main bola lagi, coy. Ya mau gimana lah ya, kalau emang udah suka ya susah sih buat dijauhi. Oke, lanjut. Dan di sebuah sesi latihan, Munez mendatangi sang manajer. Kemudian dia memohon untuk memainkan Gavin Harris dan mencadangkannya. Karena jika Gavin Harris bermain bagus, maka ia akan bermain untuk timnas Inggris. Dan sebelum pertandingan, Munez mencoba menghubungi istrinya namun tidak ada jawaban. Dan akhirnya dia meninggalkan pesan suara dan meminta maaf ke istrinya atas semua kesalahannya. Dan ternyata sang istri sudah mengandung anaknya Munez. Dan dengan musik khasnya Liga Champion, ya kalian tahu lah ya musiknya seperti apa. Reporter pun menginformasikan pertandingan final antara Real Madrid melawan Arsenal. Dan jujur gue nggak tahu ini kejadian Liga Champion tahun berapa. Buat kalian yang tahu bisa kalian tulis di komen ya. Awalnya Arsenal berhasil mencetak gol melewati titik putih karena Gavin Harris menjatuhkan pemain Arsenal dari belakang dan membuatnya menerima kartu kuning. Dan Arsenal mendapatkan hadiah penalti. Keunggulan itu membuat Arsenal semakin percaya diri dan mampu menguasai pertandingan dengan terus menggempur pertahanan Real Madrid. Dan skor tidak berubah sampai babak pertama selesai. Kemudian di babak kedua, Real Madrid mencoba untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dengan menduetkan Munez dan Gavin Harris. Dan ini menjadi yang pertama setelah terakhir di Newcastle United mereka tidak pernah satu lapangan ya. Namun ternyata mereka malah kembali kecolongan. Dengan skill individu, Thierry Henry berhasil membobol gawang Iker Casillas untuk kedua kalinya dan Arsenal unggul 2-0 atas Madrid. Kemudian Arsenal kembali mendapatkan hadiah penalti di mana saat mereka menyerang, pemain belakang Madrid men-tackle-nya di kotak terlarang. Namun saat dieksekusi, Iker Casillas berhasil membaca arah bola dan menepisnya sehingga mengenai Mistar dan kembali memantul ke arah Munez yang langsung mengumpan jauh ke depan dan berhasil disambut baik oleh Gavin Harris dan membuat gol untuk Real Madrid. Dan skor menjadi 2-1 untuk sementara. Dan di 4 menit terakhir, Munez berusaha untuk mencetak gol namun hanya membentur Mistar. Dan di 2 menit waktu tambahan, Roberto Carlos memberikan umpan lambung tinggi ke tengah dan berhasil disambut baik oleh Munez dengan tendangan volinya dan menciptakan gol spektakuler yang membuat skor jadi imbang 2-2. Dan semua pendukung Real Madrid pun bersorak gembira. Dan di detik-detik terakhir, mereka mendapatkan sebuah free kick atau tendangan bebas setelah Munez dijatuhkan dengan sengaja oleh pemain Arsenal. Dan tentu saja, David Beckham yang mengeksekusinya. Dan akhirnya keajaiban pun berpihak kepada Madrid setelah Beckham berhasil menyerangkan bola ke gawang Arsenal melalui tendangan bebas tersebut. Dan membuat Madrid menjadi juara UEFA Champion. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi penutup di film gol ini. Oke, itulah rangkuman alur cerita di film Goal Trilogy yang mana kali ini kita membahas film Goal kedua, yaitu The Living Dream ya.